Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridianul Akbar, NIM 212170082, kelas MN3. Di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan keahlian tenaga kerja yang meliputi konsep, teknis, dan teknologi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari tenaga kerja. Peningkatan keahlian tenaga kerja merupakan faktor utama dalam penyediaan sumber daya manusia. Di era globalisasi untuk saat ini, persaingan perusahaan semakin ketat. Meningkatnya persaingan mendorong proses perbaikan di ruang lingkup kerja suatu perusahaan, seperti peningkatan produktivitas karyawan dan melakukan segala sesuatu dengan lebih baik dan murah. Upaya untuk meningkatkan efisiensi proses produksi perusahaan dapat melakukan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien, agar output yang dihasilkan oleh setiap karyawan dapat memenuhi apa yang ditargetkan oleh perusahaan agar mencapai dengan baik. Akan tetapi, di sisi lain, tenaga kerja Indonesia saat ini masih dibilang kalah saing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Sebabnya, banyak mulai dari pendidikan dan pelatihan yang kurang baik, tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup, serta belum meratanya pembangunan. Semua itulah yang menjadi faktor hambatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Cara meningkatkan kualitas tenaga kerja ada 4. Yang pertama, mengombinasikan teknologi dan jumlah tenaga kerja sehingga kualitas dari tenaga kerja tersebut akan maksimal. Yang kedua, melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan gaji yang sepadan. Dan yang keempat, memperlakukan tenaga kerja sesuai kode etik yang berlaku. Di sini ada tujuan peningkatan keahlian tenaga kerja. Yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan karyawan sesuai dengan perubahan teknologi. Yang kedua, untuk mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru agar menjadi kompeten. Yang ketiga, untuk membantu masalah operasional. Yang keempat, untuk menyiapkan karyawan dalam promosi. Dan yang kelima, untuk memberi orientasi karyawan untuk lebih mengenal organisasinya. Konsep peningkatan keahlian tenaga kerja ada 2. Yang pertama, upaya peningkatan kualitas tenaga kerja oleh pemerintah. Sebagai penanggung jawab kesejahteraan tertinggi atas kesejahteraan rakyat, pemerintah dapat melakukan upaya-upaya berikut untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja rakyatnya. Yang pertama, mendirikan lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti Balai Latihan Kerja (BLK) atau lembaga yang berdiri di lingkungan masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan program-program yang kiranya mendukung tercapainya sistem ketenagakerjaan yang ideal. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan-pelatihan gratis sehingga tidak menjadi penghalang bagi pesertanya. Dalam bidang pendidikan, pemerintah dapat mengupayakan hal-hal berikut. Yang pertama, peningkatan kualitas guru atau pelajar dengan sertifikasi, pelatihan, dan alokasi tunjangan. Yang kedua, peningkatan sumber pembelajaran seperti menciptakan kurikulum yang dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan persyaratan dunia kerja juga berkualitas. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidik baik dalam pendidikan formal maupun non formal. Di sini ada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh pihak swasta. Pihak yang banyak menggunakan jasa tenaga kerja juga memiliki hubungan timbal baik satu sama lain. Pihak tenaga kerja membutuhkan perusahaan agar memperoleh upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan perusahaan membutuhkan agar usaha yang dijalankan terus berjalan. Maka dari itu, adanya upaya dari pihak swasta juga dibutuhkan seperti hal-hal berikut. Yang pertama, bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Yang kedua, menghapus aturan yang dapat menghambat kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, menerapkan bonus reward dan sanksi punishment. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Sedangkan yang kelima, meningkatkan pemberian gizi dan kualitas kesehatan. Lalu, di sini ada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh individu. Pihak yang terakhir merupakan individu. Akan sia-sia jika kedua pihak sudah mengupayakan berbagai macam hal, namun tidak ada upaya dari individu itu sendiri. Berikut adalah langkah yang dapat dilakukan seorang individu. Yang pertama, membekali diri dengan
dengan hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kemampuannya dalam hal keterampilan bahasa serta wawasan. Yang ketiga, menanam jiwa wirausaha. Di sini ada peningkatan keahlian tenaga kerja yang meliputi teknologi. Teknologi saat ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Teknologi saat ini memungkinkan orang terhubung dari berbagai negara dimanapun untuk melakukan komunikasi. Komunikasi dengan menggunakan teknologi telah berhasil menembus batas antara benua di seluruh dunia. Bahkan teknologi informasi telah dapat mengubah pola pikir, ideologi, budaya, dan berbagai elemen lain. Untuk meningkatkan strategi komunikasi dan informasi, maka segala sesuatunya harus dikaitkan dengan komponen-komponen, yaitu when, kapan dilaksanakan, how, bagaimana melaksanakan, why, mengapa dilaksanakan, komunikasi dilakukan.